tadi jelas di Alkitab bilang Semangat. ada jurang yang tidak terseberangi. Benar. Nah, tapi sedangkan di dalam Alkitab sendiri pun Iya. ada ritual pemanggilan roh. Nah. Waktu Saul panggil Samuel. Iya. Teltalk, teologi berbicara. Berbicara teologi. Oke. Nah, hari ini kita kita mau bicara tentang pemanggilan roh. Nih gara-gara mau manggil nih. Pemanggilan roh. Kita mau bahas tentang teologi. Kapan manggilnya? Apa nih dalam kekristenan tuh ada gak sih pemanggilan roh gitu? Emang lagi viral. Lagi viral karena gini, kemarin tuh kalau nggak salah ada video yang dimana si Caca pernah ngasih tau gue, Caca, bahwa ada orang yang manggil orang yang udah meninggal. Dan menceritakan tentang tragedinya. Kenapa dia meninggal atau apa, gue nggak salah ya. Nah, Terus viral banget. karena apalagi orang-orang tuh suka dengan hal yang kayak gitu. Iya. Nah, pertanyaannya nih, di dalam teologi Kristen, apakah mengiyakan sono ya. pemanggilan tentang pemanggilan orang yang udah meninggal? Orang meninggal. Ini harus ditegasin dulu. Iya, benar. Ini perspektif Kristen. Perspektif Kristen, karena kita teologi Kristen. Iya, benar. Perspektif Kristen. Jadi kalau orang lain percaya itu, ya itu sah-sah aja, terserah. aja. Iya, benar. Tapi ini kita bicara dalam ranah orang Kristen. Betul. Gitu. Lanjut. Ya, nah itu gimana tuh tentang pemanggilan roh itu menurut Pak Billy? Iya. Oke. Jadi langsung pakai ayat kali ya? Iya, Boleh. Nah, jadi di Lukas ini kan ada cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Wah, Ya, di mana akhirnya Lazarus ini yang miskin dan penuh kusta meninggal. Dan orang kaya pun juga ikutan meninggal. Iya. Di situ Lazarus ada di pangkuan Abraham. Iya, Gitu orang. ya. Dan orang kaya itu mati masuk neraka. Neraka. Ya, waktu itu mungkin belum di nerakanya kali, masih di Hades. Iya, Hadesnya. Gitu ya. Nah, terus si orang kaya ini begitu menderita gitu. Dan dia ngelihat Lazarus kok enak, ada di surga. Iya. Gitu. Dan dia teriak dan dia ngobrol lah sama, ada dialog antara orang kaya dan Abraham. Nah, waktu itu orang kaya ini minta supaya Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air supaya dia nggak kehausan. Bukan nyeri ke air, ngasih ke mulutnya. Orang Kaya tersebut. Orang kaya itu, Tunjukkan. gitu kan. Nah, tetapi Abraham dengan tegas bilang tidak ada sebab di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, jadi dari sini apa bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau orang udah masuk di Firdaus atau masuk ke dalam Hades udah nggak bisa keluar lagi. Betul. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi bahkan kan dia minta tuh si siapa namanya? Padahal dia mintanya buat kebaikan loh, ngasih tahu keluarganya kan. Iya, tapi udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah terlambat. Gitu. Jadi kan dari cerita Alkitab ini kita lihat bahwa kalau orang udah mati atau meninggal, kayaknya udah antara pilihannya cuma dua. Iya. Sementara sebelum ada penghakiman tuh Firdaus atau Hades. Dan kalau udah di antara dua tempat itu udah nggak bisa keluar. Udah nggak boleh kemana-mana tuh. Bener. Nah, Dan gitu. nunggu penghakiman terakhir ya. Pengadilan akhir. Corpus Delicti. Gitu. Gitu. Jadi dengan kata lain, di kekristenan itu kita nggak percaya, bahkan sebenarnya nggak ada namanya orang yang udah mati di Firdaus ataupun di Hades itu bisa keluar dari tempat itu. Nggak bisa, nggak ada surat rohnya tuh dari izin. situ, Rohnya dari situ. Kecuali lu main God of War tuh. Iya kan? Ya, mungkin lah ya. God of War bisa kabur dari neraka tuh. Benar. Nah, Itu mitologi. emang nggak bisa, udah nggak boleh lagi. Nah, berarti dengan katanya gini, gimana kalau ada orang yang tiba-tiba, aku didatengin opung, aku didatengin papa, gitu. Mereka datang ngasih tahu sesuatu dan segala rupanya. Itu gimana tuh prinsip itu? Nah, ini ngomong sekali lagi dari perspektif Kristen ya. Kristen. Jadi maksudnya kita disclaimer dulu. Kita ngomong berdasarkan apa yang Alkitab katakan nih. Jadi bukan based on experience atau apapun gitu. Nah, memang kalau ngomongin kayak gitu, kita harus paham bahwa yang namanya seperti iblis itu bisa menyamar jadi apapun. Jadi malaikat terang juga bisa. Bahkan bisa jadi malaikat terang. Di Alkitab pun dikatakan begitu. Jadi ya, bisa dikatakan mungkin yang dilihat itu bukan
opungnya atau Iya. siapapun itu bisa jadi, mohon maaf, mungkin iblis yang menyamar. Iblis yang menyamar. Bisa jadi ya, Iya, gitu. Tapi ini berdasarkan juga dari Alkitab kan? Iya. Gitu. Iya benar. Karena jelas kan tadi kan ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah. Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana Gitu. caranya? Masa bayar orang? Nah kayak lu nggak bisa. Pak, saya mau ini dong. Agak bisa. Kunjungin. Tapi kita mau disclaimer juga bahwa kita bukannya nggak percaya adanya roh. Iya. Roh-roh yang datang gitu. Betul. Gitu. Kita percaya gitu. Setan tuh ada, roh tuh ada gitu kan, karena Allah itu juga roh kan gitu. Kita percaya bahwa mungkin hal itu bisa terjadi. Oh, tiba-tiba dikasih lihat sesuatu gitu depan mata kita. Gue juga pernah waktu gue tinggal di Indonesia Timur, gue ngeliat sendiri benar-benar kepala terbang tuh beneran ada rambutnya, serius gue di mata gue sendiri gitu. Yang terus orang tiba-tiba bisa naik ke pohon kelapa berapa meter gitu dari cuma loncatan, puing. Gue lihat sendiri dengan mata gue sendiri. Dari awalnya gue gak percaya sama hal kayak gitu kan. Oh, benar-benar ada tuh ya. Jadi yang kita begini ya, roh-roh pasti ada gitu. Hal itu. Tapi yang bilang apa? Itu bukan orangnya yang datang gitu, bukan opanya, bukan orangnya yang kesaksian, tapi emang setannya. Kecuali orangnya masih ada di dunia. Benar. Itu berarti masih ada rohnya. Nah, memang pernah bokap gua, Pak Yongki, sama nyokap itu pernah ngelihat roh manusia beneran. Roh manusia beneran. Jadi dulu waktu masih rumah di daerah Tanah Baru situ, pulang pelayanan ya kalau nggak salah, dia ngelihat ada tetangganya. Tetangganya itu kayak celingak-celinguk di jalan. Bingung sana sini gitu kan. Nah, nggak lama kemudian dengarlah kabar udah meninggal. Nah, ternyata dari sebelum meninggal sampai udah meninggal itu ada jarak kurang lebih berapa bulan atau 1 tahun. Itu ternyata udah nggak bisa kemana-mana, cuma ada di kasur. Nah, berarti yang dilihat itu kan bukan orangnya, berarti rohnya. Nah, kalau itu masih bisa karena orangnya belum meninggal. Masih hidup. Ada di dalam dunia medis juga ada intermediate kan? Pas orang koma tuh kan rohnya kemana-mana. Nah, itu. Kan yang tuh kemarin kasus tuh kan dokternya kan diwawancara nih. Dokter nih yang ngomong nih. Dia bilang, "Dok, dia kan nanya bapaknya, kalau orang koma itu gimana sih dia ngerasain sakit gak gitu?" Enggak, dia ngerasain sakit. Dia lagi kemana-mana dia. Gitu. Iya, spiritual. Makanya kalau dia baik lagi, mukjizat itu berarti gitu. Koma soalnya. Lo lagi kemana-mana tuh. Nah, Pak Japarin Marbun, inget banget gue. Ini gitu sebut nama aja ya. Pak Japarin Marbun tuh kan dulu ketua sinode. Dia cerita tuh gitu, gereja gue Tobel. Dia cerita, saudara situ pernah mau mati 3 kali gitu. Udah mati. Dia bilang gitu. Salah satunya dia sakit. Saturasinya itu udah hampir di bawah 50 gitu. Buset. Pokoknya orang medis udah bilang koma gitu. Dan dia lihat tubuhnya sendiri. Ada malaikat datang. Akhirnya dibarjin sama malaikat. Dia bilang, saya udah mau deh, selesai aja saya gitu. Tapi mereka bilang, coba lihat kamu. Terakhir lihat jemaat kamu tuh. Iya, jiwa-jiwa. Kebingungan gitu. Akhirnya baik lagi. Langsung naik lagi. Berarti belum selesai. Dan orangnya hidup ya masalahnya. Oh, berarti dengan kata lain mati suri itu ada. Ya. Itu namanya near death experience. Itu. Jadi mereka naik, ternyata kalau Tuhan bilang belum waktunya, balik lagi. Dunia roh tuh nyata banget. Nah, itu gua pun makanya pernah lihat pakai mata kepala gua. Jadi kita bukannya nggak percaya ada orang yang tiba-tiba datang roh gitu. Enggak, kita bukan kayak orang yang skeptis yang apaan sih lu, orang modern nggak percaya gitu. Kita percaya, tetapi bukan dia yang datang. Setan yang ngebohongin. Ini pertanyaan nih ya. Mungkin nanti bakal ada yang ngomong, oke, kalian pakai Alkitab. Tapi masalahnya di Alkitab pernah mencatat Saul manggil rohnya Samuel. Nah, itu di mana tuh? Nah, di Samuel. Di kitab Samuel. Nah, oke. Nah, terus gimana tentang Saul waktu panggil Samuel gitu ya? Nah, ini kan kita kan tadi jelas di Alkitab bilang semangat, ada jurang yang tidak terseberangi. Benar. Nah, tapi sedangkan di dalam Alkitab sendiri pun ada ritual pemanggilan roh. Nah, waktu Saul panggil Samuel. Dan Samuel yang nongol tuh. Samuel nongol. Nah, masuk Alkitab bertabrakan. Nah, itu kontradiksi dong. Nah, kalau dari yang tafsiran ini
ada kelompok-kelompok tuh yang tidak setuju dengan bahwa itu adalah Samuel. Iya. Nah, karena kenapa? Alasannya salah satunya praktek nekromansi itu sangat dilarang oleh Allah sehingga tidak mungkin Allah bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggilan arwah. Yeah. Betul. Dengan katanya Allah itu nggak akan nyambung dengan dukun-dukun yang kayak gitu yang manggil-manggil arwah dan segala rupanya. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi yang Bill bilang bahwa sebenarnya orang yang sudah mati tidak bisa lagi datang ke dunia orang hidup. Yaitu dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31 itu. Iya. Jadi dengan kata lain bisa kalau gue ya bisa simpulkan itu bukan Samuel, itu roh jahat. Jelas. Gitu. Lagi kita bisa lihat di narasi dalam Saul itu dia lagi ada kejepit nih, kepepet ya kan. Dia bukan nanya Tuhan, nanya peramal. Betul. Itu aja udah aneh kan? Udah aneh. Ya akhirnya sama iblis itu makin dibegoin, makin dibohongin. Itu bagus banget argumennya. Harusnya kan dia nanya ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bukan, kan masih ada nabi yang lain. Ahli jampi-jampi Iya. kan. Nah, makanya di sini pakai tafsirannya Matthew Henry. Ya, dikatakan dan Allah mengizinkan iblis untuk memenuhi rancangan itu. Kan? Mengambil rupa Samuel supaya orang-orang yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran dapat diserahkan kepada kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, bahwa itu pasti bukan roh Samuel sendiri dapat mereka ketahui dengan mudah ketika roh itu muncul dari dalam bumi, sebab roh manusia apalagi manusia yang baik naik ke atas gitu ya. Akan tetapi jika orang-orang mau ditipu maka adillah bagi Allah untuk berkata biarlah mereka tertipu. Setuju gua. Ini ngomongin tentang kepercayaan sih gitu. Iya. Ketika kita percaya yang datang tuh opa yang udah meninggal, Iya. orang tua sudah meninggal, Iya. iblis kan nipu nih. Iya. Kita percaya, iblis makin senang. Betul. Karena kita lebih fokus percaya kepada setan bukan kepada Tuhan. Padahal iblis itu bapak dari segala pendusta. Iya, pendusta. Nah ini seakan-akan tuh Saul tuh bener-bener dibuat iblis tuh percaya sama gua gitu. Iya. Jadi kepercayaan itu harus based on Bible. Gitu. Jadi soalnya nggak mungkin kalau ada orang membela kayak nggak mungkin ada salah untuk membela si ini deh. Iya. Itu nggak mungkin sama karena jelas Allah itu membenci namanya penyembah berhala. Di imamat ngomongnya penyembah berhala orang-orang yang janganlah kamu mencari mereka dengan demikian menjadi najis. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan cari dia karena kata Tuhan demikian kamu melakukan menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu, bukan mereka. Betul. Ibaratnya. Oke, kayak gitu. Udah cakep nih kesimpulannya. Jadi nggak mungkin ini roh iblis itu. Jadi dengan katanya sebenarnya kondisinya Saul waktu ya udah chaos banget. Iya deh, parah. Tapi dia udah sesat. Istilahnya Tuhan biarkan tambah sesat. Betul. Ya kan seperti yang Roba katakan, biarlah mereka yang sesat tambah sesat aja. Makin sesat. Jadi dengan katanya dia udah nggak bisa dibilangin nih. Iya. Beda sama Daud tuh. Beda sama Daud. Ketika terjepit dia masih minta. Nah, mungkin sebagai penutup. Kalau di mimpi gimana? Nah, di mimpi. Mimpi misalnya, wah, gue mimpiin ada opah datang atau mama datang. Gue sih ngerti gini, kayak firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan tujuannya untuk membawa kita pada Tuhan. Kalau mimpi itu membawa kita pada Tuhan sih, menurut gue nggak masalah ya. Tapi kalau mimpi itu kita lebih ke apa sih? Lebih ke stres atau lebih ke melankolis lagi, inget-inget masa lalu. Bukan kepada Tuhan, menurut gue sih itu bukan daripada Tuhan sih. Pokoknya salah satu sifatnya dari Tuhan pasti untuk Tuhan, menuju kepada Tuhan. Dan mimpi juga mungkin misalkan lo ketemu mama atau ketemu papa gitu, atau ketemu opa yang udah meninggal, mungkin karena kangen juga. Iya. Jadi bunga tidur karena kita kepikiran. Kalau kita kan nanti kita bicarakan adalah ketemu beneran nih. Betul. Atau face to face. Iya, didatengin roh, manggil roh gitu. Kita harus sebelum tutup, gue mau nambahin yang Roma 1:20. Nah, iya. Kan tadi si Saul itu udah sesat, udah chaos. Makanya Roma 1:24 mengatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Jadi kalau mereka udah nggak mau tobat, dibiarkan saja. Betul. Jadi itu seorang raja loh, bukan yang minta sama Tuhan ya. Minta sama wanita peramal. Dengan kata lain itu kemarahan Tuhan paling tinggi tuh. Iya. Biarin makin biarkan gitu. Oke, langsung. Boleh kesimpulannya. Di dalam kekristenan tidak ada pemanggilan arwah. Iya. Orang yang udah meninggal. Ya. Gitu. Jadi dengan kata lain
bahwa pemanggilan arwah itu tidak pernah ada di Kristen. Jadi kalau ada orang-orang yang manggil arwah, jangan percaya kalau kita orang Kristen. Terus kalau gue didatengin sama ini nih, Opa, nah itu setan tuh datang. Opa udah seneng di surga di pangkuan Bapak Abraham. Nah, Opa sudah di surga, betul. Jadi ingat ya, jangan sesat. Oke? Oke. Kalau teman-teman suka video-video ini, boleh dinonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.